Di Tanah Rencong, Aceh Darussalam, pada tahun 1550 Masehi, lahir seorang putri pemberani bernama Kemalahayati, atau yang lebih dikenal sebagai Malahayati. Ayahnya, Laksamana Mahmud Syah, adalah putra dari Laksamana Muhammad Said Syah, putra dari Sultan Salahuddin Syah, yang memerintah Aceh sekitar tahun 1530 sampai 1639 Masehi. Malahayati tumbuh menjadi seorang wanita yang berani dan berpengetahuan luas tentang seni perang laut. Dengan keberaniannya, ia memimpin armada Aceh melawan penjajah Portugis dan Belanda, mengukir namanya sebagai legenda dalam sejarah maritim Indonesia. Masa kecilnya diwarnai oleh kisah-kisah kepahlawanan dari ayahnya, Laksamana Mahmud Syah, yang memberinya inspirasi dan tekad untuk mengikuti jejaknya. Semua ini membentuk dasar dari kepribadian tangguh dan kepemimpinan yang akan membawanya menjadi salah satu tokoh paling dihormati dalam sejarah maritim Indonesia. Pendidikan yang dienyam Malahayati didapatkan dari sekolah agama Islam di Menasah atau madrasah dan pesantren. Setelah selesai dari sana, ia ingin mewujudkan cita-citanya sebagai pelaut tangguh sehingga ia pun mendaftarkan diri dalam penerimaan calon taruna di Akademi Militer Mahat Baitul Maqdis di Bitai, Aceh Darussalam. Mahat ini didirikan atas permintaan Kesultanan Aceh di masa Sultan Saidil Mukamil Alauddin Riayat Syah kepada Khilafah Utsmaniyah di masa Sultan Selim II. Mahat Baitul Maqdis didukung oleh 100 instruktur angkatan laut yang sengaja didatangkan dari Khilafah Utsmaniyah. Instruktur-instruktur ini adalah para perwira khilafah yang terlatih. Mahat Baitul Maqdis didukung oleh 100 instruktur angkatan laut yang sengaja didatangkan dari Khilafah Utsmaniyah. Instruktur-instruktur ini adalah para perwira khilafah yang terlatih. Kesultanan Aceh Darussalam dan Khilafah Utsmaniyah memang sejak lama memiliki hubungan yang sangat baik dan saling bahu-membahu dalam menghalau penjajah serta menyebarkan ajaran Islam. Dari sinilah Kesultanan Aceh mendapatkan banyak bantuan serta pengetahuan militer dan persenjataan yang sangat berpengaruh kuat dalam strategi militer Aceh. Bahkan, Kesultanan Aceh Darussalam pun mengakui Khilafah Utsmaniyah sebagai penguasa wilayah kaum Muslim. Pada awalnya, Malahayati dipercaya sebagai kepala pengawal dan protokol di dalam dan luar istana, berpasangan dengan Cut Limpah yang bertugas sebagai petugas dinas rahasia dan intelijen negara. Berbekal pendidikannya, setelah lulus dari Departemen Angkatan Laut di Mahat Baitul Maqdis, Malahayati diangkat menjadi Komandan Protokol Istana Darut Dunia Kesultanan Aceh Darussalam, begitu juga dengan suaminya yang diangkat menjadi Laksamana. Dalam suatu pertempuran di Teluk Haru, Kesultanan Aceh berhasil menghalau Portugis. Namun sayang, suami Malahayati gugur bersama sekitar 1.000 orang Aceh lainnya di Selat Malaka. Setelah suaminya gugur, Malahayati meminta kepada Sultan Mukamil untuk membentuk armada perang yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu armada dengan prajurit para janda pejuang Aceh yang gugur dalam pertempuran di Selat Malaka itu, yang dinamai Laskar Inong Bale dengan anggota berjumlah 2.000 orang. Pasukan itu bermarkas di Teluk Lamreh Kraung Raya. Benteng pertahanannya, yaitu Kuto Inong Bale, dibangun dengan tinggi sekitar 3 meter, lengkap dengan meriam tempur. Armada ini menyusun strategi perang di darat dan di laut. Di lautan, pasukan Inong Bale dilengkapi 100 lebih kapal perang. Akibatnya armada asing yang melintas di Selat Malaka pun menjadi gentar. Dan pada tanggal 21 Juni tahun 1599, pasukan ekspedisi dari Belanda yang baru selesai berperang dengan Kesultanan Banten tiba di Aceh. Rombongan yang dipimpin Cornelis de Houtman itu, awalnya disambut baik. Namun secara licik, armada asing itu justru menyerbu pelabuhan Aceh. Malahayati dan armadanya berhasil menghantam kapal perang Belanda yang dipimpin oleh Jenderal Cornelis de Houtman yang terkenal kejam. Bahkan, Cornelis de Houtman tewas di tangan Malahayati pada pertempuran 1 lawan 1 di geladak kapal pada tanggal 11 September tahun 1599. Sedangkan adiknya, Frederich de Houtman, tertawan dan dipenjarakan selama kurang lebih 2 tahun. Dari sinilah akhirnya Malahayati diberi gelar Laksamana oleh Kesultanan Aceh.
Kesultanan Aceh dengan Laskar Inong Bale pimpinan Malahayati menjadi garda terdepan perlawanan terhadap bangsa asing. Namun, pada tanggal 21 November tahun 1600, Belanda kembali menyerang di bawah komando Paulus van Caerden. Pasukan ini menjarah dan menenggelamkan kapal-kapal penuh rempah di pantai Aceh. Dan pada Juni tahun 1601, Malahayati berhasil menangkap Laksamana Belanda, Jacob van Neck, yang tengah berlayar di pantai Aceh. Setelah berbagai insiden, Belanda mengirim surat diplomatik dan memohon maaf kepada Kesultanan Aceh melalui utusannya yaitu Maurits van Oranjesen. Wallahu alam.